Selamat malam dan shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan selamat berhimpun dalam kebersamaan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita menyiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita pada saat hari ini. Dengan penuh sukacita, mari kita pastikan anggota keluarga kita masing-masing terlibat dalam ibadah ini dan kita siapkan kita masing-masing serta kita serahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita memuji Tuhan mengawali perjumpaan kita pada saat ini. Kita pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat 64. Kita akan pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, seiring dengan pujian yang sudah kita ungkapkan baru saja, mari kita semakin disemangati untuk mendengarkan sabda pembimbing kita. Sabda Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang kemudian hidupnya menjadi percaya, maka di dalam hatinya telah diberikan dan juga telah diletakkan dasar atau pondasi yang sejatinya kuat. Sehingga setiap orang ketika melakukan aktivitas apapun, maka harus didasarkan atau bersumber dari apa yang telah ada di dalam hatinya, yaitu iman percayanya itu harus menuntun kepada setiap jalan hidup, langkah hidup, dan juga pola hidupnya. Agar segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang akan mereka lakukan, itu semua akan dituntun, diarahkan ke dalam situasi sesuatu yang akan membawa perubahan baik. Mari kita sambut saudara sabda Tuhan tadi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 249. Kita pujikan bait 1 dan sampai bait yang ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Imanku, jauhkan dari pencobaan dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30. Mari kita siapkan dulu saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita bersama terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami bersama menyiapkan hati kami untuk mendengarkan uraian sabda firman-Mu yang akan membimbing kami untuk berjalan di dalam tuntunan dan nasihat Tuhan yang membawa dan menunjukkan berkat kepada kami. Kami percaya kehidupan kami sampai hari ini dalam perjalanannya banyak hal yang telah terjadi. Banyak pergumulan, susah dan senang silih berganti. Bahkan kami seringkali juga menghadapi situasi yang mendatangkan krisis. Namun, Engkau selalu hadir dan Engkau selalu memberikan kekuatan sehingga ada jalan keluar dalam setiap pergumulan kami itu. Jikalaupun saat ini
kami masih ada di dalam situasi yang membutuhkan ketegaran untuk menghadapinya. Maka di dalam nasihat sabdamu, kami percaya Engkau akan menunjukkan kekuatan, tuntunan, bimbingan, arahan yang akan membawa kami kepada situasi yang akan memberikan jalan yang baik. Bapa, kami menyiapkan hati kami di dalam perenungan firman pada saat ini. Bersabdalah kepada kami semua dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Roh Kudus selalu memampukan untuk mengerti. Haleluya. Amin. Saudara, Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa orang. Saya ulangi. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian bacaan firman Tuhan. Sungguh yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi, saudara, dengan bacaan Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Supaya ku di Golgota tiba.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Ya, kita semua terus berharap dan terus tetap semangat bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita, selain di mana kita perlu menjaga diri sedemikian rupa supaya kita terhindar dari segala macam gangguan dan juga ancaman yang ada di luar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini mengajak kita untuk menyadari akan apa yang saat ini sampai hari ini Tuhan menjadikan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu di dalam perenungan kita saat ini saya berikan tema atau judul Iman kepada Kristus adalah dasar untuk menginspirasi berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh menyadari sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu mencakup aspek jasmani dan rohani, ya, jasmaniyah dan rohaniyah. Hal ini menunjuk pada kualitas hidup kita sebagai manusia yang sejatinya telah tercukupi karena berkat Tuhan itu berkualitas secara jasmani dan rohani, mencukupkan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, pemeliharaan Tuhan tidak dapat diukur dan tidak dapat dinilai berdasarkan jumlahnya, besarnya, serta kesenangan yang kita dapat. Melainkan, apakah kita sungguh bahagia dan apakah kita sungguh menikmati dengan apa yang ada pada kita, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, saudaraku, itulah yang membuat kehidupan kita itu menjadi nyaman, menjadi ayem tentrem. Ya, ketika berkat Tuhan itu diberikan kepada kita, kita sadari, kita menikmati dan bahagia. Contohnya, saudara, ketika Tuhan itu akan memberkati kepada setiap orang melalui pekerjaan masing-masing. Ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang berdagang, ada yang pekerjaan jasa, dan seterusnya. Ketika mereka menerima berkat Tuhan hari ini, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sehingga melalui pekerjaan masing-masing itu, kita bisa tetap enjoy, menikmati, senang melakukannya. Karena disitulah kemudian berkat atau rezeki itu dicurahkan oleh Tuhan kepada masing-masing orang. Namun yang perlu adalah, saudara, kita harus senantiasa menjalin hubungan atau komunikasi kita yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Komunikasi dan hubungan kita kepada Tuhan, komunikasi dan hubungan kita dengan Tuhan setiap saat harus kita bangun supaya tetap terjaga akan situasi keadaan hati kita itu dapat ayem, ya, tenteram tadi. Banyak orang, saudara, pada akhirnya meninggalkan Tuhan ataupun meninggalkan nilai-nilai dasar keimanannya oleh karena berbagai hal yang dirasa tidak memenuhi apa yang dianggap mendatangkan kesenangan di dalam hidupnya. Oleh karenanya, saudara, bukan hanya saat ini, dari dulu sampai sekarang masih saja terjadi. Misalnya saja, perang antar suku, ya, perang atau bentrok antar kelompok masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, kemudian bentrok antar supporter, pendukung olahraga tertentu, ya, ataupun ketika kita melihat di media sosial itu ada tanggapan-tanggapan yang kemudian
memunculkan sebuah komen atau ujaran-ujaran kebencian, serta tindakan-tindakan nyata yang terjadi dan berakibat kekerasan terhadap kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat, ya, dan sebagainya. Banyak sekali peristiwa dan pergumulan yang dipicu oleh berbagai sebab, karena setiap orang yang mulai mengalami pengikisan di dalam hatinya untuk mereka menyadari akan hubungan yang sepatutnya dapat dilakukan dengan baik. Itu akibat dari hubungan dan komunikasi dengan Tuhan yang tidak mampu dijaga dan dipelihara dengan baik. Sehingga emosi manusianya yang senantiasa menjadi dominan dan muncul. Nah, saudara-saudaraku, bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul ini merupakan bagian dari perjalanan pelayanan para rasul ketika mengindikasikan bahwa kekristenan mula-mula bertumbuh dari banyaknya hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Kekristenan yang kemudian pada saat itu muncul berawal dari banyaknya penganiayaan yang hebat. Tetapi mereka memiliki keteguhan hati untuk tetap percaya dan tidak pernah berhenti percaya. Jadi sebenarnya, saudara, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kehidupan para rasul yang mengganggu pelayanan mereka untuk memberitakan Injil, itu tidak lepas dari penganiayaan, kekerasan, dan ancaman, dan seterusnya. Demikianlah juga para rasul menghadapinya. Mereka ternyata saling menguatkan dan mengajarkan nilai-nilai mendasar tentang kekristenan itu. Dan mencoba meyakinkan beberapa atau banyak orang tentang kekristenan. Iman yang tumbuh itu pada akhirnya teraktualisasi di dalam beberapa tindakan yang justru akan semakin menguatkan mereka menjadi para pengikut Kristus. Dan bahkan di dalam bagian bacaan ini kita menemukan awal identitas kekristenan itu diberikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para rasul ini menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, sebenarnya secara manusia kita boleh mengatakan bahwa inilah situasi yang dihadapi, yang mendatangkan krisis. Ketika para rasul harus tersebar, berpisah, namun mereka tetap saling menguatkan. Mereka saling memberikan satu support di antara mereka dimanapun, supaya mereka tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, saudara-saudara, ada sebuah pengalaman, ada sebuah cerita nyata yang terjadi di saat proses situasi dan peristiwa terjadi di antara karya para rasul ini. Ada seorang pengacara asal Tunisia, saudara, yang bernama Quintus Tertullianus. Dia hidup di antara tahun 120 sampai 220. Dia beralih, saudara, menjadi pengikut Kristus karena kagum melihat ketabahan orang-orang Kristen di dalam menghadapi penganiayaan yang mereka alami. Dia begitu kagum, saudara, karena melihat hebatnya penganiayaan itu, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus bertahan, bahkan semakin kuat. Tidak hanya bertahan saja, tetapi banyak orang yang menjadi percaya. Saudara-saudara, dan setelah dia menulis surat kepada Kaisar Nero, demikian bunyi dari surat itu. Karena pada saat itu penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero begitu luar biasa, saudara. Dia berkata dalam isi suratnya demikian. Makin sering kamu membabat kami, makin banyak kami merambat.
darah orang-orang Kristen adalah benih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang seringkali dialami oleh orang-orang yang begitu memiliki semangat untuk melakukan karya pelayanan mereka. Mereka tidak akan menyerah dengan situasi yang kadang sulit dan mendatangkan pergumulan yang sesungguhnya ini akan sangat berpengaruh besar. Bahkan sampai dalam bentuk ancaman atau penganiayaan yang hebat sekalipun. Dalam situasi seperti itu, saudara, para murid telah membuktikan dan setiap orang percaya, bahkan gereja Tuhan sampai hari ini terus masih bisa eksis meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan. Itu karena Tuhan memang menyertai. Namun, saudara, justru yang perlu diwaspadai adalah ketika anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan itu dalam kondisi tenang-tenang saja. Karena dalam situasi tidak ada ancaman, tidak ada tantangan, maka mereka akan dapat terlena. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ketika para murid Tuhan, para rasul yang pada saat itu begitu memiliki kekuatan yang militan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Maka mereka mengaktualisasikan iman percayanya ketika melihat pergumulan yang mereka sedang hadapi. Di dalam bagian bacaan ini dikatakan bahwa ada bagian wilayah yang nanti akan mengalami kekeringan, akan mengalami satu keadaan yang mendatangkan kelaparan yang besar. Ya, saudara, bagaimana iman Kristen ini dapat teraktualisasi dalam sebuah tindakan? Disinilah saudara, keimanan Kristen harus bisa membuktikan bahwa dalam situasi krisis, dalam keadaan persoalan terjadi, di wilayah, di tempat di mana sedang mengalami peristiwa yang akan mereka lihat, maka mereka berinisiatif untuk memiliki kepekaan mengumpulkan bantuan itu. Seperti halnya ketika gereja-gereja Tuhan dan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sampai hari ini, ketika juga kepada kita dihimbaukan supaya mampu untuk mengaktualisasikan iman percaya kita dengan menumbuhkan kepekaan diri terhadap orang lain dan juga lingkungan sosial kita, masyarakat kita. Tidak pandang siapapun mereka. Mereka perlu dibantu jikalau ada persoalan yang sedang terjadi. Supaya gereja-gereja Tuhan dimanapun ketika mereka telah dipanggil untuk menjadi bagian dari orang percaya, dapat menunjukkan bahwa sejatinya orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang sungguh meneladani karya Tuhan yang mampu hadir di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan gereja Tuhan saat ini dipanggil untuk ada menjadi bagian dari yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menggerakkan ketika kita mampu melakukannya? Apa yang menggerakkan ketika gereja-gereja Tuhan dimanapun mampu melakukan apa yang mereka telah lakukan? Itu karena iman percaya kepada Kristus. Iman percayanya kepada Kristus itulah yang mendasari, yang menginspirasi setiap tindakan baik. Karena iman percaya kepada Kristus itu bukan iman yang tentram dengan diam. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman percaya yang mampu mengaktualisasikan apa yang mendatangkan perubahan baik atas kehidupan bersama dengan seluruh masyarakat dan orang-orang di luar gereja sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama
kita mencoba untuk terus menumbuhkan kepekaan diri yang didasari dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena para rasul telah mengawali bagaimana teladan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dan pada saat ini, teladan Tuhan ini diberikan kepada kita, orang-orang percaya dan gerejanya yang hidup dalam tantangan pada saat ini. Mari terus berkarya memberitakan Injil demi nama Tuhan selalu dipermuliakan. Selamat merenungkan, Tuhan Yesus selalu beserta. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah menerima sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bagaimana menumbuhkan kepekaan dalam diri kami di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan bersama. Kami seringkali juga merasa bahwa pergumulan diri kami seolah-olah mendatangkan krisis diri. Tetapi karena pertolongan Tuhan, maka kami tidak boleh hanya disibukkan dengan apa yang kami hadapi. Karena Engkau telah menolong kami, dan biarlah pertolongan-Mu itu menyadarkan kami bahwa kehadiran kami itu akan lebih bermakna ketika kami dapat menjadi bagian dari orang lain. Menjadi bagian dari masyarakat di mana kami hidup. Bapa, berkatilah seperti Engkau telah menuntun dan memberkati para rasul pada saat itu. Dan saat ini ketika pergumulan datang, kami pun tetap dapat juga melakukan dalam bentuk yang berbeda. Bapa, terima kasih, sempurnakanlah seluruh perenungan pada malam hari ini. Dan semuanya kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, selepas kita bersama menerima berkat dalam perenungan firman Tuhan, mari kita tidak lupa akan mempersembahkan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita siapkan masing-masing apa yang menjadi ungkapan syukur kita kepadanya. Dalam dasar firman Tuhan dari Mazmur 136, saudara, Mazmur 136 ayat 25 dan 26 menjadi dasar kita menghaturkan persembahan demikian. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersamaan dengan ungkapan syukur kita, mari kita pujikan NKB 197 bait 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus tumbuhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, dan sia-sialah segenap usaha
Mari bersama kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun dan juga kita naikkan doa syafaat kita, saudara. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala ungkapan syukur kami ya Bapa, atas tuntunan dan berkat-Mu yang nyata kepada kami, keluarga-keluarga yang telah berhimpun pada malam hari ini. Mampukanlah kami terus untuk menyandarkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Bapa, perkenankanlah di dalam ungkapan syukur kami pada malam hari ini, kami naikkan doa syafaat kami dengan membawa pergumulan kami serta segala sesuatu yang patut kami naikkan menjadi ungkapan syafaat kami. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh anak-anak-Mu yang percaya dimanapun, juga gereja-gereja Tuhan yang selalu rindu untuk terus bertumbuh, mewarnai perjalanan kehidupan kami dan memaknai seluruh keberadaan kami dimanapun. Berkatilah seluruh pelayanan yang ada, meskipun kami harus menata diri sedemikian rupa. Dalam masa pandemi ini, ya Tuhan, berkatilah media yang kami pakai lebih baik lagi, baik secara online maupun onsite, dalam masa PPKM yang menuntut kami harus mengkondisikan setiap kegiatan kami itu begitu terbatas. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan ibadah, sampai sekecil apapun yang dapat kami lakukan, peran serta seluruh pelayan dan warga jemaat akan menjadi sangat berarti. Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang sehat, yang bekerja, yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan apapun yang saat ini sedang kami pergumulkan. Bapa, Engkau tahu seutuhnya, berkatilah kami semua agar mampu terus juga menyatakan diri kami sebagai pribadi yang tidak pernah melepaskan akan pertolongan-Mu, hadir di tengah-tengah keluarga dan pergumulan kami. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk tenaga medis yang sampai hari ini mereka mencurahkan tenaga, pikiran, dan apapun yang akan menolong sesama mereka di tengah-tengah krisis oksigen, mungkin juga obat-obatan penunjang yang diperlukan. Tuhan, berkatilah dan lindungilah mereka, jauhkanlah dari segala ancaman, sakit, penyakit, virus, bakteri, supaya tenaga medis terus memiliki kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat menyatakan dirinya dalam menolong orang lain. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga terus menuntun melalui pemimpin bangsa kami yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan aturan, kebijakan-kebijakan demi kebaikan seluruh masyarakat. Bapak, terima kasih. Kami juga telah menghimpun persembahan tanda syukur dan sukacita kami, ya Tuhan, seluruh keluarga yang selalu ingin bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami semua. Sucikanlah, ya Tuhan, persembahan kami agar terus dapat berarti untuk sarana kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi, sehingga kerajaan-Mu semakin dipermuliakan di bumi ini. Bapak, kami akan mengakhiri pada keluarga malam hari ini, dan kami masing-masing akan undur diri. Tuntunlah kami, berkatilah kami, dan jikalau malam ini kami akan beristirahat, lindungilah seluruh keluarga kami, agar kami boleh beristirahat dan melepaskan seluruh beban, keletihan tubuh kami dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 408. Kita pujikan bait yang pertama saja, di jalanku ku diiring.
Saudara-saudara, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan di dalam cinta dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian senantiasa dicurahkan kepada saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah usai. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan dalam keluarga dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.